warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Usman Abdul Ramadan. Saya Christina Natasha Syegian. Saya Davin Abdul Razak. Di sini kami akan mengamati salah satu dari komoditas bahan dan hasil pertanian yang berada di Jumbo Mart. Oke guys, sekarang kita sudah berada di dalam Jumbo Mart dan kami sedang menganalisis komoditas yang ada di sini. Di sini ada berbagai macam jenis buah-buahan, mulai dari apel, jeruk, pir, semangka, dan lain-lain. Oke semua ya, setelah kami menganalisis dari berbagai macam buah yang ada di sini, kami mengambil dan memilih salah satu komoditas, yaitu buah apel. Nah, adapun yang akan kami analisa dari buah apel ini yaitu dari fisiknya, dari bentuk, ukuran, dan juga warnanya. Oke semua ya, kali ini kami akan menunjukkan Beberapa jenis buah apel. Dengan berbagai warna yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kerusakan fisik seperti benturan akibat pengolahan ataupun transportasi buah yang mengakibatkan tekstur buah menjadi lembek. Lalu, kerusakan akibat gesekan sehingga buah mengalami lecet atau memar. Sehingga buah tersebut mengalami perubahan warna menjadi coklat. Hal ini terjadi karena adanya reaksi reduksi atau oksidasi atau disingkat dengan reaksi redoks antara udara dan enzim polifenol pada buah. Nah, sekarang ayo kita simak video ini lebih lanjut tentang penjelasan mengenai reaksi redoks. Mungkin kamu pernah mendengar cerita tentang putri salju yang keracunan akibat memakan buah apel dari si penyihir. Dari cerita itu lalu kita berpikir, apakah buah apel yang dimakan oleh si putri salju sama seperti apa yang kita takutkan? Jika melihat buah yang sudah berubah warna, sebenarnya apakah bagian buah itu masih bisa kita makan? Kalaupun bisa, apakah kita akan keracunan seperti yang ada di film-film? Tahukah kamu bagaimana buah apel yang kita biarkan bisa berubah warna? Apakah karena buah tersebut disulap oleh penyihir? Tentu saja bukan. Buah yang berubah warna terjadi karena adanya reaksi kimia antara senyawa dalam buah dengan oksigen yang ada di sekitarnya. Seperti besi yang berada di ruang terbuka lama-kelamaan akan berkarat. Reaksi itulah yang dinamakan dengan reduksi dan oksidasi atau disingkat redoks. Ketika buah apel dibiarkan di ruangan terbuka, maka enzim yang ada di dalam buah akan bereaksi dengan oksigen yang dapat mengakibatkan sel-sel di dalamnya menjadi rusak dan oksigen di udara dapat masuk, sehingga menyebabkan pigmen warna pada buah berubah menjadi kecoklatan. Lalu apakah kita akan keracunan jika kita memakannya? Tentu tidak. Namun, jika buah apel dibiarkan terlalu lama atau sampai berhari-hari di ruangan terbuka, maka kandungan nutrisi pada buah apel juga ikut berkurang. Dan jika hal tersebut terjadi, bukan nutrisi lagi, melainkan bakteri dan kuman yang akan masuk ke dalam mulut kita. Bisa-bisa kamu akan sakit perut berhari-hari loh. Nah, sekarang kita sudah tahu kenapa perubahan warna pada buah apel bisa terjadi. Maka dari itu, kamu bisa simpan bagian buah yang tersisa di suhu yang dingin agar dapat mengurangi perubahan kadar oksidasinya. Siapa tahu bisa menolong kamu di akhir bulan. Kita sudahi dulu pembelajaran kita tentang redoks. Sekarang kita saksikan seputar pengemasan. Nah, sekarang kita akan mempelajari proses pengemasan yang baik agar tidak banyak terjadinya kerusakan fisik pada produk, sehingga buah lebih berkualitas tinggi dan tidak ada lecet, bahkan memar pada produk. Oke teman-teman, untuk mengurangi kerusakan fisik pada buah, kita dapat mencegahnya melalui proses pengemasan yang baik dan benar. Dan ini adalah salah satu bentuk pengemasan yang baik dan benar, yang dimana volume diatur agar lebih rapat dan tidak terlalu berat karena buah yang banyak, sehingga buah tidak lembek karena menopang beban yang berat. Lalu, produk dilapisi busa foam atau jaring buah agar tidak mengalami lecet, sehingga buah lebih aman dan dapat menjaga kualitas dan daya simpan dari produk. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat termal yang akan dijelaskan oleh Tina. Buah apel sendiri memiliki panas jenis rata-rata sebesar 3,6319 Joule per meter gram derajat Celcius, yang menunjukkan energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu buah. Konduktivitas termalnya berkisar antara 0,5362
hingga 0,6284 watt per meter derajat Celcius dan meningkat seiring bertambahnya kadar air. Apel segar mengandung air sekitar 80 hingga 85%, sehingga aktivitas airnya mendekati 1. Hal ini menyebabkan apel mudah diserang mikroba dan cepat rusak jika tidak disimpan dengan baik. Selesai deh videonya. Terima kasih sudah menonton semuanya. Kami pamit undur diri dari kelompok 5 ya.